Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu mengenai kalor dan perpindahannya. Kalor adalah energi yang mengalir ketika dua benda atau lebih yang mempunyai perbedaan suhu mengalami kontak termal. Jadi kalor adalah salah satu bentuk energi. Satuan internasional untuk kalor adalah Joule dengan 1 kalori sama dengan 4,186 Joule. Nah, pengaruh kalor terhadap suatu zat. Jadi kalor itu dapat mempengaruhi suatu zat. Suatu zat itu dapat melepas kalor maupun menyerap kalor. Nah, ketika terjadi hal tersebut, zat tersebut dapat berubah temperaturnya atau berubah wujudnya. Misalnya dari cair ke padat, dia membeku. Zat tersebut melepaskan kalor. Sebaliknya dari padat ke cair, dia mencair, zat tersebut memerlukan kalor. Misalnya air yang dimasukkan ke freezer, dia akan menjadi es batu, dia memadat. Suhunya akan turun karena dia melepaskan kalor. Kemudian kapasitas kalor dan kalor jenis. Kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Jadi kapasitas kalor sama dengan banyaknya kalor dibagi dengan perubahan temperaturnya. Untuk kalor jenis adalah kapasitas kalor per masanya. Atau secara istilah, kalor jenis adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg suatu zat sebesar 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius. Dengan persamaannya, C kalor jenis ini C kecil sama dengan kapasitas kalor per massa. Karena kapasitas kalor itu Q per delta T, maka persamaannya bisa menjadi seperti ini. Kemudian selanjutnya kalor sensibel dan kalor laten. Dari gambar ini bisa dilihat fase es, fase air dan es, fase air dan uap, dan fase uap air. Untuk kalor sensibel ini terjadi pada fase yang mengalami perubahan temperatur. Untuk kalor laten adalah kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud suatu benda. Kalor sensibel persamaannya sebagai berikut. Q sama dengan M kali C kali delta T. Q adalah kalor yang dibutuhkan dengan satuan Joule. M adalah massa bendanya atau massa zatnya, satuannya kilogram. C adalah kalor jenisnya, satuannya Joule per kilogram Kelvin atau bisa menggunakan derajat Celcius karena perubahan wujudnya nanti untuk perubahan wujud 1 Kelvin itu nanti sama dengan 1 derajat Celcius, jadi sama saja. Untuk kalor laten itu ada dua macam, yaitu kalor laten peleburan atau pembekuan dan kalor laten penguapan atau pengembunan. Dengan persamaan Q sama dengan M kali L. L ini adalah kalor laten dengan satuan Joule per kilogram. Asas Black, dalam sistem terisolasi, maksud dari terisolasi adalah tidak ada kalor yang keluar dari sistem menuju lingkungan atau dari lingkungan masuk ke dalam sistem, sehingga percampuran zat yang ada di dalamnya akan mencapai kesetimbangan kalor. Dengan banyaknya kalor yang dilepaskan zat yang bersuhu lebih tinggi akan sama dengan banyaknya kalor yang diserap oleh zat yang bersuhu lebih rendah. Persamaannya diperoleh kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diserap. Untuk perpindahan kalor itu ada 3 macam. Yang pertama konduksi, kemudian konveksi, dan radiasi. Untuk konduksi, perpindahan kalor memerlukan zat perantara, tetapi perpindahan kalornya tidak disertai perpindahan zat perantaranya. Sedangkan untuk konveksi itu perpindahan kalornya disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Kalau radiasi itu tidak memerlukan zat perantara, misalnya panas matahari sampai ke bumi. Nah, konduksi misalnya gambar yang ini. Suatu lempeng ini dengan luas penampang A dan panjang L dipanaskan pada sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanan ditempelkan dengan es batu sehingga kalor mengalir dari yang bersuhu tinggi ke yang bersuhu rendah, berarti mengalir ke kanan. Atau digambarkan seperti ini, yang bawah laju perpindahannya atau
cepat rambat kalornya, yaitu H sama dengan Q per delta T. Delta T kecil ini waktunya, waktu yang dibutuhkannya. Sama dengan K kali A, kemudian delta T besar per L. K ini adalah konduktivitas termal dengan satuan Joule per second meter derajat Celcius atau watt per meter derajat Celcius. Untuk A adalah luas penampang, delta T adalah perbedaan suhu dari yang tinggi dan rendah berapa perbedaannya. Yang L adalah panjangnya, panjang konduktor atau penghantarnya. Selanjutnya konveksi. Konveksi ini perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Misalnya pada fenomena angin laut, angin yang berasal dari laut menuju darat. Karena perbedaan suhu antara permukaan bumi dan permukaan laut, yaitu permukaan bumi jauh lebih hangat, lebih panas, sehingga udara di permukaan bumi itu memuai. Karena pemuaian, massa jenisnya lebih kecil. Massa jenisnya lebih kecil sehingga dia bergerak ke atas dan menuju ke bagian atas permukaan air laut. Kemudian dia akan menjadi semakin dingin karena suhu di permukaan air laut itu lebih dingin daripada udara yang bergerak tadi, sehingga dia akan turun ke bawah. Karena turun ke bawah akan terakumulasi semakin banyak, sehingga tekanan pada permukaan air laut akan lebih besar daripada tekanan di permukaan bumi. Perbedaan tekanan ini membuat udara bergerak dari permukaan laut menuju permukaan bumi, disebut dengan angin laut. Begitupun dengan angin darat. Untuk angin darat, ketika malam hari, suhu di permukaan air laut itu lebih hangat dibandingkan dengan suhu di permukaan bumi. Selanjutnya, contoh lain konveksi, yaitu tadi ketika siang hari kan suhu di permukaan bumi semakin panas, sehingga udara memuai, massa jenisnya lebih kecil, sehingga dia bergerak ke atas. Jadi ketika ada burung yang terbang, misalnya burung elang atau alap-alap, dia dapat mempertahankan posisi terbangnya pada ketinggian tertentu hanya dengan mengembangkan sayapnya, karena dia terdorong oleh udara yang bergerak ke atas. Selanjutnya radiasi. Radiasi ini pada dasarnya terdiri dari gelombang elektromagnetik. Untuk matahari dia ada gelombang tampak dan ada gelombang yang tidak tampak. Salah satunya adalah infrared atau inframerah. Dia berperan untuk menghangatkan bumi. Persamaannya adalah ini kecepatan radiasi sama dengan Q per delta T, dengan persamaan sama dengan E kali sigma kali luas penampangnya kali suhu atau temperaturnya dalam satuan Kelvin pangkat 4. Lebih detailnya yang ini silahkan dibaca. Untuk E adalah emisivitas bahan. Dia bernilai 0 sampai 1. Untuk konstanta Stefan Boltzmann itu dilambangkan sigma, yaitu 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Untuk karena setiap benda mempunyai kemampuan menyerap maupun memancarkan radiasi, maka ada kecepatan radiasi total. Jadi misalnya suatu benda dia menyerap radiasi dari lingkungannya, dan dia juga memancarkan radiasi ke lingkungannya, sehingga radiasinya yang ini. Radiasi yang dipancarkan dikurangi dengan radiasi yang diserap. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.